Minggu 20 September 2020 sekitar pukul 19.35 malam hari waktu Indonesia bagian Barat, selama kurang lebih 2 menit warga di Jakarta Selatan dikejutkan dengan suara dentuman. Beberapa warga yang mendengar suara dentuman menyaksikan kalau jendela dan dinding rumah mereka bergetar akibat dentuman tersebut. Bahkan hashtag tentang dentuman ramai dan viral di Twitter tadi malam. Kalau kita runut ke belakang sepanjang tahun 2020, sudah terjadi 3 kali dentuman, diantaranya yang pertama pada tanggal 11 April pukul 02 dini hari yang mengejutkan warga di sekitar Jakarta, Depok, Bogor, hingga Bekasi. Peristiwa dentuman kedua terjadi pada tanggal 11 Mei pukul 00.45 dini hari. Ini didengar oleh warga di sekitar Jawa Tengah. Dan dentuman ketiga terjadi pada tanggal 21 Mei pagi hari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat yang menghebohkan warga Bandung dan sekitarnya. Dari keempat kejadian dentuman yang terjadi hingga saat ini tidak ada sumber suara yang koheren dapat menjawab asal fenomena dentuman ini. Pada kejadian dentuman tadi malam, tanggal 20 September 2020, Jakarta dan sekitarnya memang sedang tertutup banyak awan-awan konvektif akibat fenomena Mesoscale Convective System atau MCS yang terbentuk di Selat Karimata sebelah timur Laut Belitung. Sistem konvektif ini membawa sejumlah awan-awan cumulonimbus ke arah Jakarta sehingga dapat dipastikan potensi petir juga meningkat. Suara gemuruh petir memang dapat membangkitkan getaran, bahkan dapat terukur di seismograf sebagai getaran gempa dengan magnitud hingga 3 skala Richter. Namun demikian, kembali lagi harus kita pahami bahwa suara petir itu khas dan orang awam pun dapat dengan mudah memastikan suaranya. Jadi sumber suara dentuman akibat petir dapat kita abaikan. Apalagi semua runutan kejadian dentuman sepanjang tahun 2020, tidak semua kondisi atmosfer mendukung akan analisis petir sebagai sumber suara. Sumber-sumber suara alami seperti ledakan meteor, aktivitas seismik, vulkanik, petir, longsor dapat kita abaikan. Skyquake di angkasa? Ini juga tidak. Karena sebenarnya fenomena tersebut membutuhkan sumber suara alami ataupun non-alami baik di permukaan maupun di angkasa. Stratifikasi atmosfer di benua maritim Indonesia yang lembab dan basah akibat guyuran hujan sebelumnya sangat tidak mendukung fenomena ini. Dari semua catatan dan fakta dentuman sepanjang tahun 2020, kejadian dentuman mengerucut pada sumber suara non-alami akibat aktivitas manusia. Pihak yang berwenang perlu melakukan penyisiran pada lokasi sumber dentuman yang dilaporkan oleh warga. Bahkan perlu mengecek ada tidaknya aktivitas pesawat yang dapat mengakibatkan efek sonik atau sonic boom di angkasa yang resonansinya dapat didengar di permukaan. Semoga dapat menjawab fenomena yang mungkin akan terjadi lagi. Have a good day.